gitu, malah godain si apa yang jagain fisioterapinya gitu. Jadi ya alhamdulillah semakin makin membaik. Jauh ya berbedanya, perkembangannya juga jauh banget. Dia udah mulai ngehari, tahu hari, sekarang nih hari Kamis gitu, besok Jumat dia udah mulai tahu itu. Kemudian puzzle-puzzlenya juga udah mulai berkurang gitu, jadi udah nggak lompat-lompatan gitu, kalau ngobrol udah enak, udah nyambung. Terus bercanda, tadi juga fisioterapi dia joget poco-poco gitu, malah godain si apa yang jagain fisioterapinya gitu. Jadi ya alhamdulillah semakin makin membaik gitu. Cerita dong setelah kemarin operasi, kalau boleh tahu operasi apa aja? Ya, kemarin itu ada operasi memang, jadi karena ada cairan di kepalanya ini yang tidak terserap dengan baik oleh otaknya, maka cairan ini harus dibuang. Nah itu makanya kemarin ada operasi yang ketiga. Operasinya itu masang kayak selang itu buat dibuang ke pencernaan kayak gitu. Dan selang itu permanen? Permanen. Jadi selangnya memang permanen, tapi adanya di dalam badan. Di dalam badan. Terus kondisinya setelah operasi itu? Ya, kondisinya keluar dari operasi itu di ICU dulu 24 jam. Alhamdulillah dari hasil ICU-nya juga baik. Akhirnya sudah dipindahkan ke rawat inap. Nah, sekarang hari ini udah hari kedua ya, pasca operasi ketiga itu dia ya itu semakin membaik ini gitu. Jadi pusingnya pun juga sudah mulai berkurang dan penglihatannya alhamdulillah sudah semakin membaik. Tapi memang masih blur, tapi sudah mulai bisa melihat objek itu dari agak jauh. Kemudian tadi dites juga sama dokter kayak warna-warna gitu, dia masih ingat, walaupun kayak merah sama orange tuh masih agak susah gitu. Infonya akan pulang kapan? Insya Allah infonya bisa pulang 5 hari dari hari Kamis kemarin, berarti kemungkinan antara Minggu atau Senin. Berarti sudah tidak ada operasi lagi ya? Mudah-mudahan nggak ada operasi lagi. Terjadinya cairan itu karena kenapa? Mungkin kita tahu. Ya, itu memang dari tubuh kita ya. Itu kalau yang saya tahu gitu ya. Cairan itu kan di kepala kita memang ada cairan otak dan segala macam. Mungkin karena kemarin habis pasca operasi ini si tubuh ini menghasilkan cairan yang memang banyak, tapi otaknya belum sanggup untuk menyerap cairan tersebut gitu. Makanya itu yang berlebih itu dibuang lah biar tidak terlalu banyak di kepala. Reaksi Kadila dan anak-anak seperti apa ketika akan segera pulang 5 hari ke depan? Seneng banget pastinya anak-anak terutama ya gitu kan. Kalau untuk Dila ya juga pastinya seneng lah, kira bisa pulang lagi dan bisa kumpul lagi sama keluarga, sama anak-anak, dan bisa merawat Mas Dila di rumah gitu ya. Jadi doain deh biar bisa cepet-cepet pulang. Kak Bekti kan pasti udah dengar juga bakal pulang ke rumah. Itu udah ada kepikiran buat kerja lagi nggak sih kan? Pas dia kan kerja keras. Udah bertanya-tanya itu nggak sih dia? Sebenarnya alhamdulillah nih, justru malah ke sini sekarang dia lagi nggak kayak gitu tuh. Lagi nggak yang nanyain kayak kemarin-kemarin kan gitu ya, nyuruh siapin gitu ya. Nih abis ini ini suruh Noval suruh siap-siap nih, kita mau jalan mau ini gitu. Nah hari ini tadi pas ketemu obrolan kayak pekerjaan sih alhamdulillah sedikit banget sih, memang dia kayak cuma nanyain itu gimana masalah YouTube, IG dan lain-lain gitu kan. Ada juga dia nanya beberapa pekerjaan yang kayak endorsan dan segala macam bagaimana. Terus akhirnya aku bilang ya udah itu udah ditanganin deh semua sama Mas Roy, aku bilang gitu. Mbak Itra nggak usah mikirin itu dulu gitu. Oke, gitu aja sih, tapi udah yang aware sih gitu, lebih aware. Masih membatasi pengunjung nggak sih? Masih, karena memang kita lagi fokusnya dia ini untuk fisioterapinya kan. Jadi kalau dia kecapean lagi takutnya nanti dia demam lagi atau dia darah tingginya naik lagi gitu. Nah sekarang ini kondisinya lagi bagus, dipertahankan dulu biar bisa cepat pulang. Ketika nanti di rumah apa kalau ada yang berkunjung buat menjenguk gimana? Kalau itu kurang tahu. Kalaupun memang ada yang mau berkunjung, mungkin nanti bisa ngubungin ke Dila gitu kan, selaku tuan rumah ya. Gitu. Tapi dibolehkan. Ya kalau di rumah ya nanti bagaimana itunya koordinasinya mungkin sama Dila ya. Kan kita nggak tahu nih. Nanti kalau udah di rumah ini kan kondisinya dia seperti apa kan nanti kalau kita dari keluarga kan koordinasinya sama Dila, atau mungkin kalau memang Indra sudah diizinkan memegang handphone ya mungkin kita bisa komunikasi sama Indra langsung. Berarti saat ini dia benar-benar tidak memegang gadget ya? Tidak, dijauhkan dulu. Mas Cipta, ada pesan nggak sih dari dokter gitu
hal-hal apa Pantangan apa yang tidak boleh? Nggak ada. So far kalau untuk makanan pantangan nggak ada. Cuman kalau memang jangan sampai ini kejadian lagi gitu ya. Jangan sampai dia kecapean banget lagi. Jangan sampai dia kepikiran-kepikiran yang mungkin berat banget lagi gitu ya. Karena kan kalau pikiran kan otomatis itu dia sendiri yang tahu apa sih yang lagi dipikirin gitu kan. Ya kita dari pihak luar ya paling hanya bisa menjaga moodnya dia agar dia tuh nggak terlalu nggak terlalu pressure ya gitu sih. Terapinya itu sendiri selain mengenal warna,